Om Swastiastu. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini masih bersama Bapak. Di pembelajaran selanjutnya kita masih pada tema 1, subtema 2, dan pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, kita langsung saja ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu kalian dapat mengetahui rangka pada manusia, mulai dari tengkorak bagian atas sampai bawah pada rangka jari kaki. Ya, itu tujuan kita yang pertama. Yang kedua yaitu menentukan ide pokok pada teks atau bacaan lisan. Ya, yang sudah pernah kalian pelajari di pelajaran sebelumnya, yaitu menentukan ide pokok. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui isi dalam cover sebuah buku, ya, dimana cover yang sangat menarik pada buku. Jadi kita akan belajar itu tujuan pembelajaran kita. Nah, biar tidak berlama-lama, mari kita perhatikan tayangan dan slide berikut. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, perhatikan dulu gambar berikut ini. Ya, perhatikan dengan seksama, lihat dengan jelas. Nanti akan ada beberapa pertanyaan. Ya. Setelah memperhatikan gambar, kita lanjut. Nah, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah, iya benar, yaitu anak-anak sedang bermain sepak bola. Nah, selanjutnya, yang kedua, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan. Pada saat bermain bola kita menggunakan apa? Iya benar, kaki ya, salah satu alat gerak pada manusia. Yang ketiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut. Kalian tahu? Sudah jelas jawabannya, di lapangan yang luas atau lapangan sepak bola. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Yang harus dilakukan yaitu pemanasan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kaki terkilir, kram, dan lain sebagainya. Nah, pada permainan sepak bola ini memerlukan banyak gerakan, ya, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya, hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Nah, tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak, ya. Jadi pada bermain sepak bola ini, alat gerak yang digunakan adalah kaki. Nah, setelah itu kita lanjut mempelajari yaitu mengenai rangka pada manusia, ya. Yang tadi kalian sudah mengetahui organ gerak untuk bermain sepak bola. Sekarang kita mempelajari rangka manusia dari keseluruhan, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini sudah ada gambar rangka atau tulang dari manusia. Ya, perhatikan mulai dari tengkorak, ya, mulai dari atas. Setelah itu ada rahang bawah. Setelah itu ada tulang selangka. Perhatikan tulangnya, tanda panahnya, tulisannya. Ada tulang belikat. Ya, ada tulang dada. Setelah itu turun ada tulang belakang. Ya. Setelah itu
tulang pengumpil pada lengan, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan. Itu bagian dari rangka pada tangan manusia. Lanjut ke tulang panggul. Ya, turun ke kaki ada tulang paha, tulang tempurung lutut. Ke bawah lagi ada tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. Nah, ini gambar rangka tulang yang ada di tubuh kita pada manusia. Ya, perhatikan dengan baik. Nah, tulang adalah sebagai alat gerak manusia. Adapun fungsi tulang yaitu menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot. Ya, jadi tulang itu fungsinya untuk menegakkan tubuh kita. Ya, tanpa tulang kita tidak bisa berdiri, lari, jalan dan lain sebagainya. Nah, tulang di sini dibagi dua, yaitu ada berdasarkan bentuknya dan ada berdasarkan zat penyusunnya. Pada berdasarkan bentuknya itu ada tulang pipih dan tulang pipa, di mana tulang pipih yaitu tulang telapak tangan dan tulang rusuk, sedangkan tulang pipa yaitu tulang paha dan lengan. Sedangkan tulang berdasarkan zat penyusunnya yaitu ada tulang rawan dan tulang keras, di mana tulang rawan itu tulang telinga dan tulang keras itu adalah tulang tengkorak. Ya, itu berbagai jenis tulang. Nah, perhatikan lagi gambar berikut ini. Ini gambar mengenai tulang bagian pada lengan atau tangan dan bagian tulang mulai dari pinggul sampai kaki. Ya, yang pertama kita lihat gambar yang sebelah kiri yaitu bagian tulang pada tangan. Ya. Yang pertama itu ada tulang lengan atas. Kalian bisa perhatikan. Setelah itu tulang pengumpil, ada tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang terletak telapak tangan dan tulang jari tangan. Itu bagian dari tulang pada lengan atau tangan. Selanjutnya perhatikan gambar sebelah kanan yaitu tulang bagian bawah, yaitu dari pinggul sampai ujung kaki. Mulai dari tulang panggul, tulang paha, setelah itu tulang tempurung kaki. Setelah itu tulang betis, ada tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, itu adalah rangka dari tubuh manusia. Selanjutnya, kita belajar mengenai menentukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Nah, adapun cara menentukan ide pokok pada teks lisan, yang pertama itu dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Nah, di sini ada contoh teks yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Nah, di mana kita akan menentukan ide pokoknya sekarang. Kita perhatikan paragraf pertama. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda,
Dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Nah, itu paragraf pertama. Sekarang kita tentukan ide pokoknya. Ya. Kalian masih ingat? Ide pokok itu berada pada kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya yaitu Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ya, itu ide pokoknya. Sedangkan kalimat berikutnya itu adalah kalimat penjelas. Ya. Nah, untuk paragraf selanjutnya nanti kalian bisa tentukan ide pokoknya sendiri. Ya. Karena pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari terus-menerus mengenai menentukan ide pokok, kalimat pengembang dan kalimat penjelas. Ya. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai gambar cerita pada cover. Ya. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover buku harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Ya, yang pertama itu ada jenis huruf pada judul harus menarik. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Di sana ada nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik dan sesuai isi, sinopsis isi buku pada cover belakang, yang terakhir identitas buku pada punggung buku. Nah, sekarang Bapak akan tayangkan jenis cover dari sebuah buku. Nah, kalian bisa perhatikan ini ada salah satu jenis cover buku yang sangat menarik. Ya, di mana dari awal dari atas kita bisa perhatikan ada identitas buku pada punggung buku. Setelah itu ada nama penulis, ada kalimat penjelas judul, ada judul buku, ada gambar cover di sana. Setelah itu ada identitas penerbit juga di cover bagian belakang. Ya, ada nama penerbit di cover bagian depan. Ya, jadi cover ini bisa dikatakan dibagi menjadi 3. Yang pertama cover depan, ada punggung cover dan cover belakang. Ya, jadi ini salah satu contoh cover buku yang sangat menarik. Ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Tentunya menyenangkan, bukan? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu mengenai rangka pada manusia, ya, yaitu mulai dari tengkorak sampai bawah sampai tulang jari kaki. Yang kedua yaitu menentukan ide pokok dari bacaan atau teks lisan yang kalian sudah tahu caranya bagaimana dan langkahnya seperti apa, kalian tinggal pelajari. Yang ketiga yaitu kalian sudah dapat mengetahui isi cover pada sebuah buku, di mana di sana ada gambar cerita, judul dan lain sebagainya. Yang dapat cover itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu depan, punggung, dan cover bagian belakang. Nah, sekian pelajaran hari ini bersama Bapak. Semoga kalian tetap di rumah dan sehat selalu dan belajar yang rajin. Dadah.